Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali di Menara Doa kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk lebih lagi diberkati Tuhan di hadirat Tuhan. Orang yang bersuka cita adalah orang yang selalu setia mencari wajah Tuhan dan selalu takut akan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita di tempat ini adalah orang-orang yang selalu dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Karena di dalam sukacita Tuhan kita beroleh apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bisa kuat karena kasih karunia Tuhan. Kami bertumbuh terus di dalam pengharapan karena kasih karunia Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami ya Tuhan. Dan saat hari yang terindah ini kami datang menghampiri tahta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami rindu hanya pribadi-Mu di dalam setiap kami saat hari ini ya Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara kami, bersama dengan semua umat Tuhan yang mengasihi Engkau. Kami mau membawa korban syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat bagi kami, sebab Engkau ajaib bagi kami, sebab Engkau mulia bagi kami. Keagungan-Mu melebihi segalanya ya Tuhan. Keajaiban-Mu sungguh dahsyat bagi kami ya Bapa. Perbuatan tangan-Mu ya Tuhan tak dapat kami balas dengan apapun selain kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, sekali lagi penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami dipuaskan, di hadirat-Mu kami dilepaskan, kami di hadirat-Mu kami diberikan kelegaan ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami merasa puas ya Tuhan Yesus, di hadirat-Mu kami kuat ya Bapa. Oh, di hadirat-Mu kami
hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu.
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
mendengar setiap seruan umat-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Segala beban berat kami, segala pergumulan umat, kami taruh di kirbat-Mu ya kudus. Kami letakkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengangkat tangan, Engkau menurunkan tangan-Mu, menjawab setiap doa kami, mendengar setiap seruan kami dari tempat ini ya Tuhan. Ya sekalipun berat setiap beban umat-Mu, namun mulut kami tetap berseru kepada-Mu. Sekalipun belum ada jalan keluar, mulut kami tetap dipenuhi pujian kepada-Mu ya Bapa. Mata kami tetap tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Salahku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku, walau melewati lembah. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus kekuatan hidupku. Bagian kita hanya menyembah Dia dan sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku dan Salahku. Engkau yang memulihkan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau tak tinggalkan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Ya Tuhan, ya Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Salahku, kepada kehendak-Mu. Kami kembali kepada firman-Mu ya Bapa. Seluruh hidupku, walau lewati lembah. Katakan, aku tidak pernah Engkau tinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Biarlah setiap beban di hidup kami adalah cara Tuhan untuk kami datang mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kekecewaan kami adalah awal kebangkitan kami untuk kembali kepada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah rasa bersalah kami adalah pembelajaran kami untuk kami semakin peka mendengar isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kegagalan kami ya Tuhan adalah awal kehidupan yang baru bagi kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku.
ada di menara doa, tutup matanya. Mari datang pada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Bahwa kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur pada Dia. Biarlah melodi terus lagu ini. Oh ya lama. Ucapkan terima kasih. Panggil Yesus. Makasih Tuhan. Makasih untuk kesembuhan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kau jawab doa kami. Kami percaya janji-Mu digenapi. Yesus. Oh ya Allah. Mari katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyanyikan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidup. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bunuh batuku dan pertahananku. Yesus, Kau penolongku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh ya lama. Ya lama. Oh ya lama. Tuhan, aku berdoa biarlah pengurapan ini Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan,
yang sedang sedih, bersusah hati karena pergumulan keuangan mereka ya Tuhan. Hari ini aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami minta kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu ya Tuhan. Pewahyuan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Dapat membebaskan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mengalami ya Tuhan satu keikatan, ketakutan, kesedihan. Atas ya Tuhan kesulitan keuangan mereka. Aku percaya, aku berdoa. Biarlah saat ini Tuhan buat terobosan keuangan. Tuhan buat mujizat keuangan. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan Kau cukupi setiap keperluan kami. Bahkan lebih daripada itu keperluan untuk bisa melayani, menolong orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini biarlah aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati keuangan mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Dan hari ini juga aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin melanjutkan daripada khotbah tentang keuangan saudara dalam minggu ini, yaitu saya berikan judul khotbah saya yaitu bagaimana caranya ya menghindari kegagalan keuangan ya, menghindari kegagalan keuangan. Saya bagikan hari ini dan besok saudaraku. Ini karena bahannya bisa dibagi 2 kali. Mari kita akan lihat saudara ayat natsnya yaitu dari Lukas 16 ayat 11. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sekali lagi kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi di sini Alkitab saudara, firman Tuhan ya kan mengatakan bahwa Tuhan ya kan melihat cara kita mengelola uang ya, kekayaan sebagai ujian iman. Apakah kita ini dapat dipercaya dengan kekayaan rohani, yaitu harta yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa kok Tuhan suka menggunakan uang untuk menguji daripada iman kita? Saudaraku, ini lihat. Saya melihat segini. Kenapa? Pertama, ini saya catatnya begini saudara. Uang itu menunjukkan, ya kan? Siapa yang paling kita cintai. Karena uang menunjukkan, ya kan? Siapa yang paling kita cintai. Di mana harta kita berada, uang kita berada, di situ siapa? Hati kita berada. Kalau kita mau melihat, saudara, siapa yang paling kita cintai? Kita cek saudaraku. Waktu yang kita gunakan, uang yang kita gunakan untuk siapa? Untuk apa? Atau kita bilang aku cinta sama Tuhan. Pribadi yang paling aku cintai adalah Tuhan. Cek, pasti uang saudara banyak saudara gunakan untuk yang namanya kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok Tuhan suka menggunakan uang untuk menguji iman kita, saudaraku? Karena uang menunjukkan, ya kan saudara, siapakah yang paling kita percayai? Saudara, apa kita paling mempercayai uang? Ya kan saudaraku? Ataukah kita mempercayai Tuhan? Nah itu uang. Makanya Tuhan cek dari uang. Yang ketiga saudaraku, yaitu apa? Uang menunjukkan bahwa Tuhan tuh percaya sama kita. Katakan amin. Saya melihat para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Cek keuangannya. Apakah dia jujur? Pasti dia orang dipakai luar biasa. Dia mengelola uang itu dengan benar. Katakan ukuran di sana. Beberapa teman-teman tanya, gimana ya Pak supaya aku bisa dipakai oleh Tuhan dan lain sebagainya. Cek di hati.
Ya kan, siapa yang paling kita cintai? Ya kan, ceknya dari uang dan waktu. Yang kedua, siapa yang paling kita percaya? Yang ketiga, ya kan, apakah kita jujur dalam hal uang? Nah, di sini dikatakan saudaraku, kalau kita tidak setia kepada mamon yang tidak jujur, yaitu harta duniawi, uang, kekayaan dan lain sebagainya saudaraku. Di sini dikatakan siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Jadi saya melihat harta yang sesungguhnya itu adalah kekayaan sorgawi, pewahyuan, hikmat, kekuatan, iman, pengharapan, kasih, jiwa-jiwa, pelayanan. Itu harta yang sesungguhnya. Katakan amin. Saya melihat ada banyak orang mungkin pinter dia cari uang, kelihatannya bisa kaya. Setelah dia sukses sebagai pengusaha, dia ingin buka gereja. Dia pikir, ya saudara, dia bisa. Belum tentu. Banyak orang bisa kelola. Karena masalahnya di sini saudara apa? Kalau kita benar dalam mengelola keuangan kita, maka Tuhan akan percayakan kita harta yang sesungguhnya. Jika kita tidak bijak dalam mengelola uang, Tuhan tidak akan pernah bisa memberikan kita kepercayaan mengelola kekayaan rohani atau harta yang sesungguhnya. Saya ulang lagi. Jadi ayat Lukas 16 ayat 11 ini saudaraku, ya kan? Ayat ini menjelaskan bagaimana kita mengelola uang akan menentukan seberapa banyak Tuhan akan memberkati hidup kita. Katakan amin. Bagaimana kita mengelola uang akan menentukan seberapa banyak Tuhan akan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena ada hubungan langsung antara kedewasaan rohani dengan uang. Orang yang dewasa rohaninya pasti, saudaraku, ya kan, dia, ya kan saudaraku, bisa mengelola uangnya dengan benar, dengan baik. Katakan amin. Ada hubungan langsung antara otoritas rohani, urapan dengan apa saudara? Dengan cara saudara mengelola uang. Ada hubungan langsung antara berkat Tuhan dalam hidup kita dengan apa yang akan kita lakukan dengan uang kita. Katakan amin. Apakah Tuhan akan mempercayakan kita, saudaraku? Ya kan? Mempercayakan kita berkat selevel daripada Salomo. Itu tergantung bagaimana cara kita mengelola berkat keuangan dalam hidup kita. Saya mau ngomong tentang Salomo, saudaraku. Salomo adalah seorang yang penuh hikmat, saudaraku. Tetapi juga seorang yang bijaksana, ya kan, yang pernah hidup di dunia ini. Dia bukan cuma seorang yang bijaksana, tapi juga orang yang paling kaya di muka bumi. Ya saudara, bahkan kekayaannya jauh melampaui orang terkaya pada masa kini, saudaraku Yesus. Salomo pernah menulis satu kitab yang disebut kitab Amsal, yang mengurai tentang hikmat Tuhan tentang mengelola keuangan. Nah, mulai hari ini sampai besok kita akan belajar daripada hikmat yang Tuhan beri kepada Salomo tentang bagaimana mengelola keuangan dari kitab Amsal, saudaraku Yesus. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal Salomo, bagaimana kita bisa menghindari kegagalan keuangan. Katakan amin. Siapa di antara saudara yang mau belajar bagaimana caranya saya mau menghindari kegagalan dalam keuangan? Saudara bisa tulis di live chat. Amin. Saya mau, biarlah Tuhan menolong saya. Nah, ada beberapa langkah saudaraku. Yang pertama, sederhana sekali tetapi banyak orang tidak lakukan. Langkah pertama untuk menghindari kegagalan dalam keuangan. Banyak orang alami kesulitan uang. Akhirnya harus pinjam uang dengan cara yang mudah lewat pinjaman online. Setelah tidak bisa bayar, pala pusing karena seluruh dunia, ya kan saudara, diberitahu bahwa kita punya utang oleh daripada perusahaan pinjol itu. Saudara, kenapa? Nah, yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan kalau kita mau menghindari diri dari kegagalan keuangan adalah, pertama adalah saudara perlu membuat catatan keuangan dengan baik. Saudara harus membuat catatan keuangan yang baik.
prinsip pertama adalah kita harus melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Di sini namanya prinsip apa? Accounting. Saudara, apa dasar firman-nya? Salomo, saudaraku, ya kan, menulisnya di dalam Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kenallah apa? Baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena apa, saudara? Harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Salomo berkata bahwa harta benda atau kekayaan itu bisa lenyap begitu saja. Oleh sebab itu, ya saudaraku, kita harus mengawasi, kita harus mengenali, kita harus tahu hasil dari usaha pekerjaan kita. Kita harus awasi keuangan kita dengan baik. Gimana caranya kita mengenali baik-baik keadaan kambing domba kita? Kita harus kenali keadaan, ya kan, keuangan kita. Kita harus kenali kemana larinya nih uang. Ya kan? Kita harus ketahui dari mana uang itu berasal. Kita harus kuasai, kita harus kenali semuanya itu. Karena titik awal mengelola keuangan yang baik adalah saudara melakukan apa? Pencatatan. Untuk mengenali dan mengetahui arus kas. Ya kan? Dan posisi keuangan. Katakan amin. Kalau saudara benar mengelola uang, saudara benar mengelola waktu, hidup saudara akan lebih berbahagia. Ketimbang orang yang gak bisa kelola waktu, gak bisa kelola uang, pasti hidupnya penuh khawatir dan stres. Saudaraku, ada banyak orang berkata, aku tuh udah tahu loh. Ya kan, aku benar-benar gak tahu kemana larinya uang. Suami tanya, kemana larinya uang kita? Akhirnya ribut istri. Ya kan, karena gak ada catatan. Si istri bilang, kemana larinya uang kita? Semuanya bingung. Kalau udah ngomong kemana lari kita, gak tahu kemana larinya uang kita. Saudara, itu lampu peringatan besar bahwa kita sedang berada dalam masalah yang besar. Kalau kita tidak tahu kemana larinya uang kita selama ini. Oh, pasti karena kita nggak apa? Kita tidak catat. Kalau saudara suka ngomong, ya kan, money talk. Uang itu bisa bicara. Enggak, uang nggak pernah bicara. Kalau dia pergi aja nggak ngomong-ngomong sama kita. Betul nggak, saudaraku? Amin. Nah, oleh karena itu, Salomo nasehatin. Harus kenali baik-baik. Yang berikutnya adalah apa? Bukan cuma kenali, lebih dalam lagi. Amsal 23 ayat 23. Katakan apa? Belilah. Ketahuilah. Beli kebenaran dan jangan jual kebenaran. Demikian juga dengan apa? Hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi saudara, saya harus mengenali kebenaran. Paling tidak ada 4 kebenaran untuk keuangan. Saudara, yang pertama, saudara kesebelas adalah bahwa saudara perlu membuat catatan daftar aset saudara. Saudara punya gak daftar aset? Ya kan, kalau saudara yang punya, saudara harus daftarkan. Buat catatannya, dibikin daftar listnya. Satu, ya kan, punya motor. Tahun berapa? Itu daftar asetnya ya, tahun berapa. Kalau ulang tahun, kan ada biaya ulang tahun motor tuh. Maksudnya pajak kendaraan bermotor. Saudara catat tuh berapa duit dia. Biaya ulang tahun dia, untuk ngerayain ulang tahun dia. Mobil berapa biji, catat itu. Mobil biaya ulang tahunnya. Biar kita tahu ada daftarnya. Rumah juga ada ulang tahunnya, dia PBB. Segala macam daftarkan. Kebun segala macam, semua daftarkan. Aset-aset saudara yang bisa dicatat yang penting. Kalau sendok, garpu gak usah lah. Gak usah panci gitu kan. Walaupun saudara beli panci 50 juta, gak usah lah gitu. Ya kan, ya boleh juga. Tapi kan gak bisa jual lagi. Maksudnya aset-aset yang penting, saudara harus tahu asetnya berapa. Yang kedua adalah saudara harus catat. Ya kan, kalau ada. Ya kan, saudara utang sama siapa? Berapa jumlah utangnya? Daftarin. Utangnya sama si A, jumlahnya sekian. Janji dibayarnya kapan? Ada bunganya gak? Harus catat tuh. Harus ada catatan utang.
Jumlah kekayaan, jumlah utang, sama siapa utangnya, ya kan? Saudara harus dicatat. Lalu saudara juga catat tuh jenis-jenis penghasilan. Penghasilan gaji kah? Atau saudara mungkin simpen uang di reksadana atau di mana? Saudara yang penghasilan tetap masukin. Saudara Yesus. Lalu ini lagi yang penting, yang keempat. Saudara harus buat catatan kemana larinya uang itu. Amin. Saudara berkata, waduh Pak nggak ada waktu. Buat nyatet Pak, aduh nggak ada waktu dah. Saya mah sibuk. Wah nggak sibuk nggak ada waktu. Saya mau nanya sama saudara. Pertanyaannya adalah, kalau saudara nggak ada waktu untuk mencatat yang saya bilang, aset lah, utangnya lah, penghasilannya lah, kemana larinya uang. Kalau saudara nggak ada waktu untuk nyatet, pertanyaannya, apakah saudara punya waktu untuk khawatir tentang keuangan saudara? Jika saudara punya waktu untuk khawatir, seharusnya saudara punya waktu untuk catat keuangan saudara. Katakan amin. Kadang-kadang ini yang gampang kita nggak lewat. Saudara mungkin nanya sama saya, Pak Sabta catat gak? Saya catat. Saya catat saudara. Apa daftarnya aset ini? Yang pribadi, yang ini kan kita punya catatan. Termasuk apa yang di bawah penguasaan. Ini kan kita ya, apa gereja. Catat apa mininya. Jadi bisa saya tahu. Saudara, kalau kita memiliki catatan keuangan yang baik, hasilnya adalah kekhawatiran akan berkurang dalam hal keuangan. Katakan amin. Kalau ada catatannya. Jadi saya pakai istilah gini. Ini bahasanya apa namanya? ISO ya. ISO dulu waktu kita mau ikut ISO waktu kita kerja. Saya masih kerja. Itu ISO 2000. ISO berapa. Dia prinsip ISO gini. Write, tulis apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu tulis. Write what you do. Tulis apa yang kamu keluarkan tuh, catat tuh. Keluar berapa. Apalagi saudara yang dagang. Dagang warung walaupun kecil-kecilan. Dagang itu. Ya kalah uang dagang. Kalau gak dicatat. Saudara gak tahu. Tiap orang yang mau makan. Tahu. Satu catat tuh. Dua kau makan mana bayar. Gitu. Itu contoh bisa saya kata. Makanya kenapa kau rugi terus. Dagang. Ya salah macam. Karena gak ada catatan. Ya kan katakan amin. Ya kan? Itu yang paling penting saudara. Write what you do, do what you write. Katakan amin. Jadi saudara kenali. Kenapa? Kekayaan kita mudah lenyap. Lenyap karena kesalahan, karena kita ambil keputusan yang salah. Atau karena kita biarkan orang curi kita punya kekayaan. Tahu itu juga kekayaan. Karena itu kan barang dagangan. Itu yang pertama, catat saudaraku. Katakan amin. Kalau saudara berkata tidak ada waktu untuk catat. Ya kan? Tapi saudara kan pasti punya waktu untuk khawatir tentang keuangan. Catat ya. Tahu keadaannya. Kalau udah tahu keadaannya, faktanya, kebenarannya. Saudara hadapin itu. Kadang-kadang kita gak mau hadapi kebenaran. Gak mau hadapin kenyataan. Hidup dengan halusinasi. Makanya terpuruk terus dan hidup dalam penderitaan. Yang gak perlu kita hadapin. Penderitaan yang paling berat banyak hari-hari ini adalah orang itu menderita apa saudara? Karena masalah keuangan. Hal yang sederhana firman Tuhan ajar kita. Kenali dengan baik keadaan apa? Kambing dombamu. Itu pertama. Yang bisnis, kenali bisnis saudara. Stok perusahaan saudara. Kenali karyawan saudara nih satu-satu. Karena dia juga aset. Kenali pelanggan saudara. Kenali semua yang namanya supplier. Kenali keadaan, kondisi. Daripada bisnis saudara, usaha saudara, karir saudara. Kenali itu. Satu-satu. Jangan gak mau tahu. Kita buat catatan prestasi karyawan kita. Catatan apa segala macam. Catat saudaraku. Katakan amin. Ini penting. Kadang-kadang kita gampang. Jangan saudara, catat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau supaya kita bisa menghindari daripada kegagalan? Ya kan? Saudara harus membuat rencana pengeluaran uang atau anggaran atau budgeting. Itu prinsip yang kedua. Saudara harus melakukan budgeting, anggaran,
Ya kan? Ya, karena gini, kalau kita melakukan budgeting atau anggaran ya, melakukan anggaran, kita ini sedang memberitahu kepada diri kita kemana perginya uang, ya kan? Sehingga kita nggak bingung, nggak nyari kemana dia perginya ya. Jadi kita mau kasih tahu uang, kalau kau pergi ngomong dulu sama aku. Jadi kita yang tuan atas uang, bukan uang jadi bos kita. Kayak anak kan, kalau pegawai kan, pegawai kalau misalnya nggak masuk harus izin sama kita bosnya. Betul nggak saudaraku? Dia mau pergi kemana izin. Seringkali uang tuh nggak pernah minta izin sama kita. Dia pergi kemana kita nggak tahu. Karena apa? Karena dia bos kita kali. Kita harus jadikan uang itu anak buah kita. Caranya gimana? Buat anggaran. Anggaran yang ya Salomo jelasin dalam Amsal 1 ayat 5. Katakan begini. Baiklah orang bijak apa? Mendengar. Dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Catat apa yang mau dikeluarkan. Saudaraku, ya kan? Setelah kita catat nih apa yang kita mau keluarkan. Kita lihat penghasilan kita nutup nggak sama penghasilan kita. Kalau nggak nutup pengeluaran-pengeluaran apa yang harus dibuang. Yang bisa dipres. Saudara bisa ngerti maksud saya di sini. Katakan amin. Ini untuk menghindari kegagalan keuangan. Saudara bisa mengerti maksud saya. Kenapa negara kita nggak ambruk? Kan negara kita bikin tiap tahun anggaran budgeting. Ya kan? Anggaran, penerimaan, dan belanja negara. APBN. Dibikin undang-undangnya. Saya bisa mengerti. Jadi kita prediksikan pengeluarannya itu gimana ke depan ini. Kita prediksikan apa penerimaan kita. Saudaraku, ya kan dengar, tambah ilmu. Ya, Salomo tulis lagi di dalam Amsal 21 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Maksudnya apa saudara? Dalam terjemahan yang lain katakan begini. Orang bijak dia tuh menabung. Dia nyimpen. Simpenan orang dulu adalah apa saudara? Harta yang indah dan apa? Minyak. Selalu ada simpenan. Saudara, itu untuk apa? Karena dia punya anggaran. Dia udah merencanakan. Anggaran itu tuh rencana. Tetapi orang bebal memboroskannya. Membelanjakannya secepat ia mendapatkannya. Jadi saudara perlu membuat catatan rencana pengeluaran uang mingguan kah, bulanan. Dibuat saudara. Setelah dibuat, dilihat lagi, dikaji ulang. Ya kan, direvisi. Pos-pos pengeluaran. Mana yang perlu ditunda, mana yang gak perlu. Kan hilang lagi saudara. Lakukan sesuai dengan apa yang tertulis. Saudara sedang mendengarkan saya. Saudara mau gak ikuti nasihat firman Tuhan ini? Saya mengasihi saudara. Saya sudah jadi pendeta. Ya November kemarin tepat ya. November kemarin itu tanggal 7. Saya genap ditabiskan 98, 22 jadi 24 tahun. Jadi gembala. Saya konseling. Yang paling banyak konseling tentang apa saudara tahu gak? Keuangan. Masalah kesulitan keuangan. Itu paling banyak. Dan selama pelayanan awal-awal. Ya kan saudara. Di dalam keterbatasan hikmat Tuhan. Yang ada adalah. Apa susah? Bantu. Susah bantu. Iya. Tapi setelah saya belajar banyak hal. Tuhan berkata. Kau bantu saja. Gak akan ubah orang itu. Tetapi kau harus robah pola pikirnya. Cara pandangnya. Firman harus dimasukin. Sudut pandang Tuhan. Bagaimana mengelola uang dengan baik. Ajarin mereka. Bagaimana mengelola uang dengan baik. Bukan cuma sekedar susah bantu. Saya melihat. Penderitaan yang paling berat. Di tengah-tengah kita. Dan yang paling banyak. Soal masalah uang. Bukan soal karena penghasilan kecil. Bukan. Saudaraku. Saya saksi ini. Saksi mata dan saksi hidup. Papa dan mama saya. Ya kan papa saya.
bukanlah seorang yang punya penghasilan yang ratusan juta rupiah sebulannya. Puluhan juta rupiah bahkan. Tidak ada. Pegawai kecil, pegawai yang sederhana. Tetapi yang saya lihat daripada orang tua saya, papa saya adalah, dia adalah seorang yang bisa mengelola uang dengan benar, dengan baik. Bahkan sampai dia tua, saudaraku, saya bersyukur, saudaraku. Rupanya dia bilang sama saya secara pribadi, sebelum dia meninggal, berapa waktu sebelum meninggal, dia bilang, papa punya tabungan sekian ratus juta rupiah. Saya kaget, saya bangga sekali. Untuk kerjaan dia nggak ada dasar untuk korupsi, nggak bisa. Bukan orang yang pegang bagian pembelian, bukan. Hanya cuma tukang disuruh, nih nyetor uang ke bank, nih transfer uang ke bank, segala macam. Hanya cuma kayak gitu-gitu aja, segala macam. Bakal rendahan. Apa yang membuat saudara? Saya melihat bukan soal harus gaji besar. Dia punya catatan, dia kasih. Ini loh papa punya catatan, ini. Catat, dia catat. Saya belajar. Sampai hari ini saya belajar. Dan dia pantang utang. Pantang utang itu hidupnya. Saya bisa bicara ini karena inilah kenyataan yang saya lihat. Kalau kita bisa mencatat dengan baik, kita anggarkan dengan baik, saya yakin kita bisa hindari kesulitan keuangan. Katakan amin. Karena mereka tuh punya doktrinnya mama saya, papa saya bilang gini. Intinya gini saudaraku. Ya kan? Kita tuh yang penting kerja, makan dari apa yang menjadi hasil kita. Asal kita jangan ngutang. Kalau udah ngutang, kamu bisa lebih menderita. Karena belum tentu ngutang kita bisa bayar. Memang enak sekali kita dapetin uang itu. Lebih baik kita dapetin dengan cara kita kerja. Kerja apapun. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Itu makanya saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai hamba Tuhan, pendeta saudara. Ya kan banyak Tuhan percayakan. Proyek-proyek bangun, renovasi segala macam. Itu karena saya belajar bagaimana mengelola uang dengan benar sesuai dengan firman. Dimulai dengan harus kita jujur dengan diri kita tentang uang. Katakan amin saudara. Itu penting. Jujur, kita harus punya pola pikir yang berkelimpahan dan murah hati. Kita harus selesaikan semua dosa-dosa yang kemarin kita bahas, dosa-dosa keuangan. Kita gak cinta uang, kita gak mau mencuri apa yang bukan hak kita. Ini prinsip penting, saudaraku. Setelah itu kita mulai tata bagaimana kelola uang dengan baik. Buat pencatatan, saudaraku, ya kan, seperti laporan keuangannya. Yang berikutnya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan kepada diri kita dan kepada Tuhan yang memberikan kita berkat. Katakan amin saudara. Siapapun bisa lihat. Yang berikutnya adalah kita buat perencanaan. Yang ketiga saudara Kristus, ya kan? Ya, saya kadang-kadang gini. Praktis untuk perencanaan yang poin yang kedua yang saya mau ngomong begini saudara. Yaitu begini. Kalau saudara mau pergi ke pasar atau saudara mau pergi ke pasar swalayan untuk belanja bulanan. Ada kan ibu-ibu belanja bulanan kan? Saya mau nanya, Bu, ibu tuh catat dulu belum? Sebelum pergi catat dulu gak apa kebutuhannya? Atau langsung pergi aja nanti lihatlah. Itu pasti jebol anggaran. Jebol kantong itu. Ya dah, lihat ini mau beli, lihat ini, lihat ikan. Ikan ini bagus saya beli. Nah ikan itu lebih bagus lagi, beli lagi. Semua daging udah bagus beli, masukin kulkas, akhirnya gak dimasak. Tetap makan bakso di luar, makan pempek di luar, makanan banyak, sayur banyak. Suami nanya, duit kita habis Pak, kemana aja larinya? Kan gak enak ngomong tuh ke kulkas, habis kulkas ke tong sampah, karena udah busuk. Saya ingin ajak saudara, ini sehari-hari sih. Kadang-kadang ada banyak masalah yang kita bisa hindari. Katakan amin saudara. Kalau ada masalah yang bisa kita hindarin, kita hindarin. Biarlah masalah itu datang, ya kan? Adalah masalah yang tidak bisa kita hindari. Seperti gempa bumi kemarin di Cianjur. Itu masalah yang kita tidak bisa hindari. Katakan amin saudara. Tapi kalau bisa keuangan, kita bisa hidup. Saya rasa keuangan kalau kita bisa minta dekat sama Tuhan.
percaya sama firman Tuhan, saudara bisa kelola dengan baik sesuai dengan firman Tuhan yang saya ajarkan hari ini. Saya yakin saudara tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Katakan amin. Yang penting hidup berdasarkan kebutuhan. Makanya dicatat ibu mau belanja apa? Catatannya adalah pergilah, catat, disiplinkan diri membelanjakan uang sesuai dengan apa? Kebutuhan. Kebutuhan dulu. Kebutuhan dulu. Setelah lebihnya, saudaraku, baru nanti kita tabung. Katakan amin, saudara. Usahakan. Kenapa harus buat budget? Tujuannya supaya saudara punya uang yang bisa disisihkan untuk masa depan. Itu harus ada. Yang ketiga, ya kan saudara, yaitu ada apa? Saudara harus bisa menyisihkan uang untuk masa depan. Ini namanya prinsip menabung atau saving. Katakan amin. Amsal 21 ayat 22 katakan apa? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. The wise man saves for future. Jadi orang bijak atau wanita bijak adalah orang, ya kan? Orang yang bisa apa? Menabung, menyisihkan. Untuk bisa menyisihkan, saudara harus tahu mana-mana yang harus keluar, mana-mana yang gak perlu harus keluar uang kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya bersyukur, saya juga didukung oleh istri, Bu Andit. Wah, dia kelola uangnya keren. Saudara, katakan amin. Ya kan setiap pemberian daripada Tuhan lewat jemaat, itu tiap rupiah itu semuanya masuk dan tercatat. Dan keluarnya kita jelas kemana. Wah kalau Bu Andit mau keluar duit, doa dulu apalagi untuk kesenangan dia. Tuhan boleh gak ya? Saya juga kadang-kadang melihat ada orang-orang yang kalau diajak makan nih, saya diajak makan tuh pesen inilah ini. Coba banyak-banyak pesennya. Gak apa-apa kita makan aja. Nah ini apa? Ini gimana bungkus dari bungkus? Gak apa-apa tinggal aja. Kalau udah tinggal ya itu ini sekarang hari ini lu kaya loh. Hati-hati. Yesus aja yang maha kaya. Ya kan roti itu kelebihan aja suruh bungkus. Betul gak saudara? Bungkus. Dapat 12 bakul. Yesus aja bungkus kok. Mau kita lebih dari Yesus apa? Yesus aja bungkus saudara kalau kelebihan makanan. Nah kalau saudara kadang-kadang kan kita naik pesawat ya, pesawat Garuda atau apa kan ada makanan. Saudara kan dikasih nggak mau makan kan? Ambillah. Kalau nggak mau kan pegang. Kan turun kan banyak motor, banyak apa tuh. Kasih ke mereka. Saya bisa ngerti maksud saya. Semua berkat harus dihitung. Saudara kalau bisa berkat itu kita jadiin berkat buat orang lain. Kalau sudah melampaui kebutuhan kita. Hidup sesuai dengan kebutuhan, lebihnya itu jadiin berkat buat orang lain. Saudara bisa tangkap di sini. Nah makanya kita akan bisa. Yang ketiga adalah kita harus bisa menyisihkan uang untuk masa depan kita. Nah Amsal 13 ayat 11 katakan harta yang cepat diperoleh akan apa? Berkurang. Wajar ya saudara, makanya orang yang menang lotre, menang judi kan cepat dapat ya saudara. Cepat miskin juga saudara, habis gitu. Orang-orang yang dapat warisan dari orang tuanya, hidupnya gak akan lebih baik saudaraku. Ini firman semuanya. Ya. Tetapi siapa yang apa? Mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi apa? Menjadi kaya. Katakan amin. Di sini penting menyisihkan uang. Ya, kalau kita melatih kebiasaan menyisihkan uang untuk ditabung, saudara sedang melatih karakter saudara. Karakter apa? Disiplin, sabar, dan menguasai diri. Tabung dulu baru beli. Jangan beli dulu utang baru bayar. Itu nanti celaka nanti. Itu mengalami kesusahan keuangan. Saudara bisa nyisihkan. Saya pernah kasih contoh. Seandainya saudara satu hari nabung 50 ribu. Satu hari 50 ribu. Seandainya saudara nabung, bisa nabung. Minimal 50 ribu. Oh saya bisa pak lebih. Ya lebih gak apa-apa. Tapi disiplin. Lakukan tiap hari. Sebulan saudara sudah nabung berapa? 1.500.000. Disiplin. Tiap hari, tiap bulan nabung.
Kalau setahun saudara dapat berapa? 18 juta. 50.000 sehari. Setahun 18 juta saudara punya uang. Saudara bayangkan, kalau 10 tahun uang saudara berapa? 180 juta. Kalau umur saudara sekarang 30 tahun. Nanti di usia 60 tahun. Berapa tabungan saudara kalau sehari 50.000? 540 juta kamu. Umur 60 tahun. Punya uang 500 miliar. Tapi banyak orang makin tua gak punya duit. Gak punya apa? Karena dia tidak pernah menyisihkan uangnya. Sehari 50.000. Katakan amin. Saudara bisa lah 50.000 zaman sekarang. Saudara Yesus, ya kan? Itu penting. Ini yang saya jalanin dalam hidup saya. Saya gak mendadak langsung kaya mendadak, gak ada. Saya gak punya orang tua yang kasih saya harta kok. Tapi dari sejak saya calon pegawai negeri sipil, golongan 2A dulu. Sampai hari ini saya masih sisihkan uang. Saya tidak akan pernah mau keluarkan uang melampaui daripada penghasilan saya. Katakan amin. Dan rupanya, ya kan, semua. Ini yang saya ingin bagikan, apa yang saya sudah jalankan. Bukan cuma sekedar teori. Katakan amin. Kita diberkati, saya jalankan ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Sehingga Tuhan, ya kan, dari sedikit. Akhirnya kok bisa sekolahin anak keluar negeri. Bukan karena saya punya yang besar, enggak. Dimulai dari dia, catat apa yang ada. Catat apa yang harus keluar. Sisihkan sedikit demi sedikit. Saudara katakan amin. Saya akan jelasin. Ya kan? Saya bisa ngerti. Saya kelola gereja ini dari gak ada apa-apa. Gak punya apa-apa. Persembahan. Kita sisihkan terus kita tabung. Gak kita pakai. Minta maaf para full timer. Semua mereka sabar. Kita gajinya terbatas. Aku anggap 5 ketur roti. 2 ekor ikan. Ya kan, terus bersyukur. Pasti nanti lebihnya 12 bakul. Ya, kita tahan. Kita ini prihatin. Kita gak mau mewah-mewahan gitu. Kita coba. Tujuan itu apa? Supaya pelayan bisa lebih besar. Itu bisa percaya lebih besar. Saya bisa ngerti. Kita bisa memberi lebih banyak. Kita ambil, pakai yang secukupnya. Kemuliaan buat nama Tuhan. Kemuliaan buat nama Tuhan. Tujuannya adalah mau jadi berkat. Mau bisa menolong orang, memberkati orang. Besok kita bahas lagi. Saudaraku, ya kan? Bagaimana caranya menikmati apa yang Tuhan berikan. Katakan namanya, sudah disisihkan kan tujuannya untuk apa? Ya kan, salah satu untuk dinikmati nantinya. Oke, saya percaya sudah diberkati pasal ini. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati daripada firman-Mu ini masuk tertanam dalam loh hati kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Engkau berikan terus hikmat-Mu untuk bisa mengelola uang kami, waktu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau ampuni kami. Kalau kami teledor, sembrono dalam mengelola uang. Ajar kami untuk, karena uang, ya Tuhan, penggunaan uang melatih karakter kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ketika Engkau melihat kami menjadi orang yang bisa dipercaya untuk diberkati, maka Engkau akan berkati kami berlimpah-limpah. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Kau berkati berlipat kali ganda. Kami akan makan perjamuan kudus. Kami selalu mau ingat akan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.